Marilah. Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Kadis Kominfo, sahabat saya yang sebenarnya sahabat sepanjang masa. Sahabat itu ada sahabat yang bisa senang, ada sahabat yang bisa susah. Kalau kita senang, kumpul semuanya. Kalau susah, teleponnya dan angkat. Nah, kalau Parol ini kelompok sahabat yang senang dan susah. Walaupun kita lagi susah, di telepon juga ngangkat. Ada juga sahabat yang senang, bisa kita sedang menang, kumpul semuanya. Termasuk salah satunya PWI ini, sebagian. Nanti kita normali. Ya, saya hormati Ketua PWI dan Wakil Ketua serta Sekretaris beserta anggota PWI, Pak Hasil, wartawan senior. Ini wartawan senior, adik-adik perlu tahu ini cikal bakal Kutai Timur berdiri Pak Hasil ini dari tahun 2000-an Pak Hasil ya di Kutai Timur. Beliau wartawan pertama Kutai Timur. Angkatannya habis Pak Hasil baru ada Mbak Nanda dan lain-lain sebagainya. Mbak Nanda ini sebenarnya, Mbak Nanda kalau Mas Nanda. Mas Nanda ini wartawan senior juga. Ada ibu yang dari Pertamina, wartawan juga Bu ya? Bukan ya? Alhamdulillah hari ini Pertamina hadir, surprise bagi kita semuanya. Alhamdulillah kalau wartawan mampu menghadirkan Pertamina. Kalau biasanya yang lain-lain KNP itu kurang mampu juga menghadirkan Pertamina. Kalau wartawan mampu menghadirkan Pertamina karena mungkin takut pulpennya tajam kali ya. Tadi juga Pertamina kalau nggak hadir. Soalnya saya sering acara-acara KNPI, belum saya sering KNPI, kita undang Pertamina jarang juga yang hadir ya Mas ya. Tapi kalau wartawan undang hadir juga. Nggak apa-apa ya, saya agak kritis sedikit sambutannya sebelum wartawan nanti mengkritis kami. Yang tadi katakan ketuanya kalau kritis mengkritik pemerintah ya mohon dimaklumi ya, saya juga maklumi sepanjang kritik itu membangun dan tidak bersifat provokator, tidak provokatif. Seluruh sahabat-sahabat sekalian yang hampir di atas 90% saya kenali wajah-wajahnya. Pak Haji Rashid, alhamdulillah hari ini hadir, tukang baca doa kita. Insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dulu Pak Haji Rashid ini waktu kami masih pegang FPTI, beliau ini memanjatkan panjat tebing. Jadi sekarang sudah jadi Ustadz, alhamdulillah. Kalau musim saja bisa berganti, kenapa manusia tidak bisa berubah? Saya juga begitu. Kalau dulu main di preman brutal, ya sekarang agak-agak slow-slow dikit. Kalau tidak diganggu. Tapi kalau ganggu, ya kayak kita tunjukkan waktu berarti berapa pemilu itu, ya maaf. Nah, ada juga masih ilmu-ilmu yang begitu. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, hari ini alhamdulillah kita bersama buka puasa bersama di sini. Nikmat mana lagi yang kau dustakan dari Tuhanmu? Puasa lancar, ibadah lancar, berbuka bersama. Sebelum saya menyampaikan sambutan inti, masih ada sisa beberapa hari puasa. Saya berharap kita semuanya bisa mengisi dengan kegiatan ibadah, karena di ibadah puasa inilah nilai pahala kita digandakan. Kita itu nanti kalau mati, habis diperiksanya bagi muslimnya ya, habis diperiksa sholatnya, sholat bagus, lalu timbang berat mana pahala sama dosanya. Kalau lebih berat dosanya, maka dia harus berangkat dulu mencuci dosa-dosanya itu. Tapi kalau lebih berat pahalanya, maka dia masuk surga. Nah, kita untuk menghilangkan dosa itu tobat nasuha. Tobat, maka hilanglah semua dosa-dosa kita, tinggal pahala kita yang besar. Tapi belum tentu kita sempat tobat nasuha. Karena mati itu nggak tahu. Besok mati, niat tobat malam ini, besok mati. Niat tobat besok malam ini mati, nggak sempat tobat. Ya itulah perlu adanya tabungan. Tabungan itulah salah satunya, perbanyaklah ibadah di bulan puasa ini, karena di bulan puasa inilah ibadah kita dilipat gandakan pahalanya.
Mudah-mudahan dengan banyaknya ibadah kita di bulan puasa ini nanti pahala kita lebih banyak daripada dosa kita, sehingga kita nggak sempat disari-sari neraka, kita kumpulnya di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sambil menyampaikan juga kebaikan. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi bisa membawa kita mengisi sisa-sisa bulan Ramadan ini, yang kemarin awal-awalnya malas-malas puasa akhirnya jadi puasa, yang malas mengaji, yang malas tarawih jadi tarawih, yang tarawihnya 8 rakaat jadi 20 rakaat, jadi semakin banyak pahalanya. Nah, di bulan puasa juga ini menurut hadisnya semua pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan semua iblis dibelenggu, setan dibelenggu. Jadi setan tidak ada yang menggoda manusia di bulan puasa ini. Tapi masih saja banyak manusia umat Islam yang berbuat maksiat. Wartawan PWI dengan pemerintah Provinsi Timur. Kalau sesuatu hal itu nyambung pasti baik. Kalau suatu hal itu terputus pasti tidak baik. Tapi kalau nyambung beneran, jangan nyambungan. Jangan kalau putus ya udah putus beneran. Perang sekalian kita. Debatnya berbeda arah sekalian berbeda arah. Kalau nyambung ya nyambung. Jangan juga ini maksudnya gini. Kalau ada berita yang dituliskan kami tulis, kami sampaikan, kemudian tidak cocok, akhirnya ditulis separuh-separuh. Yang jelek-jeleknya ditulis, yang bagus-bagusnya nggak tulis. Itu namanya nyambung nggak bener-beneran. Nyambung ya kalau putus jelek-jelek sekalian lah gitu lah. Karena wartawan ini walaupun mengkritik tapi Anda berbeda dengan LSM, berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, di mana kadang-kadang organisasi masyarakat itu ditumpangi kepentingan. Berbeda dengan wartawan tidak ditumpangi dengan kepentingan, kecuali wartawan bodrek yang kayak dulu. Sini pasti gak ada wartawan bodrek kan, yang mau kita bela yang bayar. Nah, di sini pasti wartawan yang dilakukan segala yang benar. Oleh karena itulah saya mengajak kita semua yang kemarin pilkada berbeda arah, ya sudah lah berbeda arah. Ini ke depan saya dengan Pak Ardian tidak bisa jadi domba. Kami kompak, kami solid. Jangan ada yang mau domba menjadi sengkuni. Kan di bawah yang itu ada sengkuni tuh. Ada kelompok Pandawa, ada kelompok Kurawa, tengah-tengahnya adalah sengkuni. Yang mengadu domba akhirnya di saat Pandawa sama Kurawa berperang, sengkunilah yang mengambil keuntungan di balik peperangan antara Pandawa dan Kurawa ini. Nah, di pemerintah Kutai Timur antara saya dan Pak Ardian jangan jadi domba. Tidak ada Kurawa, tidak ada Pandawa, semuanya kita berada di Kutai Timur, dan jangan boleh ada sengkuni yang mengambil keuntungan di balik perselisihan antara kedua belah pemimpin ini. Jadi gitu. Nah, itulah juga wartawan, saya harap begitu. Nanti ke depan apa-apa komunikasikan dengan saya. Sama Bupati komunikasikan dengan saya, kita komunikasikan, kita berkolaborasi yang baik, bersilaturahmi yang baik. Apa-apa yang baik kita beritakan kepada masyarakat, apa-apa yang kurang baik dikoreksikan lagi kepada kami untuk diklarifikasi supaya bisa menjadi baik yang sampai ke telinga-telinganya masyarakat. Kecuali kalau kami ini betul-betul buntat, nggak mau dengar wartawan sama sekali, udah nggak mau nasihatin, ya udah sampaikan kepada masyarakat mau bagaimana. Itu juga kadang-kadang terjadi 97, pemerintah sudah tidak mau dengar apa-apa lagi, akhirnya wartawan bermain, terjadilah reformasi. Itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau kami masih membuka diri untuk seluruh wartawan yang ada, PWI maupun apa-apapun itu, organisasi wartawan lainnya, agar semua wartawan kiranya bisa mengkoreksi apa yang saya katakan tadi, yang sudah bagus beritakan kepada masyarakat, yang belum bagus klarifikasi dari kami untuk bisa diperbaiki kepada masyarakat. Teman-teman sekalian, tadi saya menonton berita tentang konten dari praktisi yang mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah melakukan kejahatan mengkhianati masyarakat dengan menunda pengangkatan P3K dan sebagainya. Sekilas memang Pak Prabowo telah menunda pengangkatan P3K. Walaupun Pak Prabowo juga sudah membuat keputusan akan menyelenggarakan P3K dengan pendapatan PNS. Tapi ada juga akhirnya digoreng-goreng oleh beberapa kelompok yang mengatakan bahwa dana TARA itu tidak urgen. Tapi bagi kami
kami yang lalu sudah mendengarkan retweet dari Pak Prabowo, ada ribuan kepala daerah dan wakil kepala daerah semua mendengarkan retweet itu. Kami paham apa tujuannya, apa maksudnya untuk melakukan Danantara itu, sehingga akhirnya seluruh kabupaten tidak ada yang protes terhadap adanya penyisian dan pengurangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu, karena memang Danantara itu untuk membuat kekuatan negara saat 2026-2027 yang akan datang, kekuatan negara menjadi kuat jauh lebih baik daripada sekarang ini. Dan target Presiden Prabowo tidak sampai 2045 Indonesia emas, mungkin sampai 2030, 2035 maksud saya, Indonesia akan menjadi ekonomi terkuat keempat di dunia. Itu target Pak Prabowo. Mudah-mudahan itu bisa tercapai, dan itu cakal bakalnya dilakukan sekarang oleh beliau. Nah, oleh karena itulah saya tidak mengomentari tentang apa isi konten itu, tapi saya mengomentari bahwa yang dibuat dengan konten-konten kreator itu membuat semacam adu domba, semacam menghasut masyarakat bahwa yang dilakukan Pak Prabowo itu tidak baik, padahal yang membuat konten itu belum tahu apa sebenarnya tujuan sebenarnya. Itulah juga yang saya katakan, agar wartawan kalau apa-apa jangan langsung buat berita, agar bisa diklarifikasi lagi. Sebenarnya tujuannya apa sih? Sebenarnya maunya bagaimana sih? Jangan mentahnya saja langsung ditelan. Karena kadang-kadang pemerintah itu berbicara tidak semua kita vulgarkan didengar oleh orang banyak. Karena di saat kita berbicara divulgarkan oleh orang banyak, maka mungkin ada musuh kita yang sudah tahu duluan jurus kita. Itu ya, akhirnya banyak-banyak program-program kita prematur, belum ketahuan, belum kita laksanakan jurus kita, sudah ketahuan, sehingga orang bisa antisipasi terhadap jurus-jurus apa yang mau kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian saya hormati, saya baru masuk di pemerintah Kutai Timur, tapi saya cukup melihat banyak yang memang harus dibenahi. Teman-teman tahu sendiri bagaimana kita waktu dilantik muncul video beredar tentang adanya overacting yang dilakukan oleh beberapa karyawan pegawai di pemerintah. Nah, sekarang itu sudah ada keluar ya, sudah diekspos ya hasilnya, bahwa sudah ada yang dijadikan diberikan sanksi-sanksi, dipindah kecamatan, yang ditunda pengangkatannya, ditunda kenaikan, pokoknya itulah semuanya sudah ada sanksi-sanksinya. Saya tidak mengomentari itu. Tapi dari situ sebenarnya banyak lagi hal-hal lain yang terjadi di dalam lingkungan pemerintah daerah Kutai Timur. Ini juga saya masuk, insya Allah akan mulai pelan-pelan meneliti dan memperbaiki hal-hal seperti itu. Yang lalu ya sudahlah, yang ke depan akan kita perbaiki, termasuk menjaga susila, menjaga kewibawaan pemerintah Kutai Timur. Banyak masih yang belum bisa dengan baik menjaga kewibawaan pemerintah Kutai Timur. Ini yang pelan-pelan nanti akan kita perbaiki semua di lingkungan Kutai Timur, insya Allah. Apalagi kalau itu dilakukan bersama-sama dengan teman-teman PWI, bersama-sama dengan kami untuk melakukan autokoreksi terhadap kinerja pemerintah Kutai Timur dan seluruh perangkat kepala-kepala dinasnya dan sebagainya. Insya Allah ini akan bisa menjadi lebih baik yang akan datang. Teman-teman PWI, kita ini kan bukan baru kenal ya. Kepala daerah kita dan hal ini Bapak Wakil Bupati Kutai Timur kedua salawat serta salam kita berikan kepada Presiden kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan marilah kita bacakan pertama-tama marilah kita bacakan bersyukur kepada Allah SWT karena dengan nikmat kesehatan, iman, sehingga kita bisa berkontribusi di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.